Halo Zaki, saya coba menjelaskan mengenai job desk-nya. Itu yang pertama kita mulai dari high level konsep dulu. Nah, jadi di sini kamu bisa baca tentu aja dan ini juga dokumennya saya share. Jadi saya ceritain aja. Jadi player itu nanti bakal sama kayak Lemonade Tycoon gitu. Mungkin kamu udah pernah main, mungkin belum. Bisa di Google, bisa di YouTube. Nah, pemain nanti bisa milih dia mau buka stand di mana. Contoh di suatu kota, pemain itu mutusin buat buka stand di ini di office area gitu ya. Jadi dia bawa minumannya, terus ini dijual di area office ini. Gitu. Nah, di area ini itu ada consumer atau customer yang dia bakal belanja nih. Kayak gitu. Ada juga nanti ada area yang lain juga. Gitu. Tapi kita fokus scope-nya itu di satu area aja dulu. Jadi ada tokonya si pemain, si consumer itu bakal ke tokonya, terus mereka bakal mutusin gitu, beli apa enggak. Gitu. Nah, kita ke game loot-nya nih. Di sini pemain supply drink ke toko. Jadi gitu tipenya. Jadi untuk awal-awal minumannya itu nggak dibuat di on the spot, nggak. Jadi ada stoknya tertentu. Gitu. Kita mulai dari yang paling sederhana dulu kayak gitu. Toko buka, customer mulai belanja dan dia mulai buat keputusan nih. Customer suka nggak sama minumannya? Sesuai dengan selera dia nggak? Gitu. Kalau misalkan suka, ya beli. Gitu kan. Kalau misalnya nggak suka, ini lagi-lagi di ini ada dua option ya. Ini eye catching apa enggak produknya nih. Kayak gitu. Mungkin botolnya bentuknya unik gitu kayak botol bentuk pisang. Jadi orang pengen mau nyoba beli gitu kan. Atau iklannya kenceng nggak gitu. Karena kedua faktor ini misalkan iya gitu itu mendorong urge to buy. Jadi keinginan buat beli. Kayak gitu misalkan di atas 50% ini angka random ya. Ini saya cuman ini aja buat contoh. Misalkan angka di atas 50%, ya itu yang tadinya dia nggak beli, nggak pingin beli gitu ya. Nggak suka minumannya jadi pingin beli gitu. Nah misalkan dia no 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 ya udah dia nggak akan beli. Kayak gitu misalkan urge to buy-nya juga rendah ya dia juga nggak akan beli. Gitu. Nah setelah customer beli, stok minuman berkurang. Kalau stok minuman kosong, ya udah tokonya tutup. Kalau stok minuman awal belum kosong, ya tetap buka tokonya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya itu saya coba jelasin coding yang sudah saya buat gitu, buat sebagai sampel, bisa jadi pegangan. Sebelum mulai ke coding, kita jelasin dulu nih, customer, ini saya masih kadang balik-balik ya, customer sama consumer, tapi intinya sama gitu. Itu punya 4 kategori, sampai saat ini masih 4 ya, tapi kayaknya kemungkinan yang bawah nih trade bakal kita remove nih, masukan dari Mas Jian, biar nggak terlalu ribet gitu. Customer itu ada age group, jadi usianya berapa, ini dia menentukan seberapa sering ataupun kapan customer ini bakal belanja, kayak gitu. Nah, occupation ini pekerjaannya apa? Ini menentukan jadwalnya dia untuk belanja. Kalau ini seberapa sering. Jadi kalau yang ini contoh kakek-kakek cuman seminggu sekali. Yang ini mungkin satpam yang jaga malam, jadi dia belanjanya malam. Kayak gitu. Terus interest ini yang nentuin dia suka minuman apa gitu. Jadi contoh interest dia pada saat ini itu karena lagi dingin gitu cuaca, dia pingin yang hangat-hangat. Terus pingin minuman yang warm, yang relaxing kayak gitu. Nanti misalkan si player itu jual minuman yang warm, yang relaxing, ya dia kemungkinan belinya jadi tinggi gitu. Ini tetap saya jelasin, jadi ini trade dan ini adalah permanen gitu ya. Nggak akan berubah-ubah tergantung situasi. Jadi contoh trade itu adalah nature lover. Jadi dia cuma beli minuman-minuman yang herbal, contoh kayak begitu. Oke, nah di codingnya kita pakai dua konsep yaitu scriptable object yang mana jadi blueprintnya gitu. Terus scriptable object ini again ya, age group kita nggak pakai enum ya, untuk menghindari nanti keribetan aja gitu. Takutnya ntar banyak banget kategori, jadi nggak pakai enum.
kita coba makainya string. Tapi kalau kamu punya saran gitu, ya coba aja dikasih tahu ke saya gitu. Kayak gitu. Tapi untuk sekarang sih saya prefer pakai SO aja dulu gitu ya. Soalnya kalau misalkan kita pakai Inam, udah banyak tuh terus tiba-tiba kayak pengen nge-delete desainnya kita kayak gitu. Itu ya tau lah Inam kan. Kadang ya itu mesti kayak ngebuat jadi kosong kan Inamnya, tapi intinya gitu. Kayak gitu. Di sini kamu bisa lihat bahwa interest nih ya, dari age, occupation, interest pun di sini ada ini ya, benefit SO gitu. Karena setiap interest itu dia pingin benefit minumannya sendiri kayak gitu. Jadi contohnya gini, misalkan dia tertarik sama gaming, nanti benefitnya itu dia setahu aku, seingat aku, minumannya suka yang energizing kayak gitu. Nah di sini jujur ya, aku lupa di sini ada benefit SO apa enggak kayak gitu. Tapi ntar kita cek. Di sini consumer model ya, di sini itu ada apa namanya, macam-macam, termasuk yang ada di SO juga gitu. Jadi ini di konstruktornya ada ini age group, interest, trade, occupation. Nah, di sini ada time range, di mana time range ini dia turunan dari si occupation model. Nanti bisa dilihat codingnya. Gitu. Di sini memang aku buatnya masih simple gitu, tapi ntar ada kok di codingnya. Terus ada delegate-nya buat apa? Nge-inject method gitu dari luar. Terus ada check time, jadi yang itu tadi ya balik lagi ke yang occupation gitu. Kapan dia belanja nih, jam berapa dan tanggal berapa gitu kan, ataupun di hari apa gitu. Kalau umur, tergantung sama umur gitu. Oke, di sini subscribe sama time manager ini kalau ini buy drink. Kayak gitu. Jadi kita cek dulu codingnya. Oke, jadi ini codingnya untuk yang consumer SO, harusnya customer masih kebalik-balik, sorry. Ini yang udah dijelasin ada age group, occupation, interest, trade. Nah, di sini ada apa namanya? Ada sprite-nya, ada prefab-nya juga mungkin nanti kan ya. Terus di sini ada buat create model, jadi untuk create apa namanya si consumer class-nya ini. Kayak gitu. Terus di sini ada ini auto generated value. Nah, di sini itu untuk kadang kalau mau ngetes capek. Kalau misalkan apa namanya kita masukin satu-satu, jadi di sini saya ada tombol buat auto generate aja gitu biar langsung keisi kayak gitu. Jadi ini cuma buat testing sebenarnya kayak gitu. Nah, terus di sini customer-nya di sini ya inilah variabel-variabel yang standar banget gitu ya. Ada ID, name, terus ada age group yang ada di SO-nya juga. Terus yang nggak ada di SO-nya itu, setahu saya itu adalah ini ya time range. Gitu kapan dia mulai belanja. Gitu sebenarnya di sini ada, tapi dalam bentuknya occupation SO gitu. Nah, kalau kita lihat occupation SO, di sini ada ini time range. Kapan dia bakal belanja. Kayak gitu. Nanti bisa bisa kita ini bisa kita lihat. Tapi intinya begitu. Terus di sini kita balik lagi ke customer. Di sini ada delegate ya. Jadi supaya kita bisa inilah masukin metode dari luar gitu ya. Ini bisa di-assign sama metode dari luar. Kayaknya itu ya. Seingat saya juga agak-agak lupa gitu. Ini konstruktornya si apa namanya si customer bisa dicek ininya. Terus yang mesti diperlihatkan bahwa di sini ini ada event time system, kita subscribe gitu ya. Jadi uh, kita subscribe. Nah, nanti kalau bisa dicek ya, time system ini dia ngepas variabel itu ya, action bisa dilihat tuh, game date sama game time. Gitu. Jadi selama si time system ini dia nge-broadcast event yang isinya game date sama game time, si shopping ini bakal dipanggil dan dia bakal ngecek gitu. Apakah game date dan game time itu sesuai dengan jadwal belanjanya dia. Kalau sesuai, ya dia bakal belanja. Kayak gitu. Kurang lebih begitu. Kayak begitu, ini cuma buat ini aja, buat apa namanya, buat ngetesting, buat build consumer name, buat testing. Nanti mungkin saya akan kasih komen-komen lagi. Oke, terus jangan lupa di destroy eventnya kalau misalkan ini udah nggak ada ini lagi, customer-nya. Oke, udah gitu kita coba intip ininya, SO-nya, isinya kayak gimana sih SO-nya.
kayak gini, ada name-nya, ada sprite. Ini turunan dari item gitu ya. Jadi kalau dilihat consumer SO, ini dia turunan dari item SO, makanya di sini dia ada name, ada ID, ada image representasi, terus ada is stackable apa enggak consumer kayak gitu. Nah, yang occupation tadi, ini kalau kita pilih ke sini, kita pilih ke sini. Nah, di sini yang tadi nih, yang ini, yang active time range gitu. Nah, di sini dalam kasus ini si apa namanya si badut occupation clone. Ya, ini dia bakal belanja jam 3 pagi ya, menit 0 kayak gitu. Ini end hour-nya dia nolin. Ini buat apa end hour? Ini bisa kita buat ntar sistem event gitu. Misalkan kita mau tambahin lagi jadwal dia belanja kapan gitu, misalnya dia belanja lagi jam 15.00 gitu ya, udah di sini 15:20 ya tinggal begini. Kayak gitu. Jadi dia akan belanja pada jam ini dan pada jam ini. Kayak gitu. Terus ini ads group ya cuman string aja, seingat saya ya, cuman string terus ada hash code-nya. Ini harusnya hash code-nya cuma ini read only ya, harusnya ya. Lupa saya ubah, nanti saya coba benerin. Terus ini tadi interest juga cuman ini. Nah, ini ada drink benefit-nya nih, ada kan? Ada ternyata gitu. Ini interest-nya namanya hashcode lagi-lagi harusnya cuma read only. Terus ini drink benefit, jadi orang yang suka gaming dia suka minuman yang hydration. Kayak gitu. Mungkin nanti drink benefit ada kita buat list ya gitu. Jadi mungkin bisa dibuat list juga. Jadi satu interest gini bisa dia suka 2 minuman contoh bisa aja gitu ya. Jadi memperbesar peluang mereka untuk beli. Kayak gitu, mungkin ntar bisa kamu buat jadi list. Ini drink preference-nya jujur ini saya lupa apa ya. To be honest banget, saya lupa. Kenapa saya masang ini, tapi kayaknya nggak kepake. Yang kepake ini drink benefit-nya ini. Gitu. Oke, ini trade. Ini saya nggak akan jelasin karena sebenarnya ujung-ujungnya kayak mirip-mirip lah gitu. Tapi dan ini belum tentu dipakai. Ini representation, sprite-nya. Nanti kalau ada game objeknya di sini, ini saya salah. Ini harusnya ada di atas. Dan ini bisa kita benerin. Dan ini kalau misalkan ini, misalkan kamu itu mau ngebenerin sesuatu nih, tapi kamu benerinnya di item SO, gitu ya. Item SO kan ini inventory item. Nah, itu kamu nggak boleh ngebenerin sendiri, gitu. Kamu mesti request ke si Rishal atau nggak ke saya, gitu. Tolong dong yang ini dibenerin, yang namanya nih dibenerin, kayak gitu. Generate apa, kayak gitu. Ntar dibenerin, kayak gitu. Jadi kurang lebih begitu. Kita udah ada bagiannya masing-masing. Oke, balik lagi. Buat ngetes gitu saya udah buat yang namanya itu ini saya matiin dulu ya pabrik mobil ini buat tutorial. Ini manager customer, kita mulai dulu dari sini ya, manager customer gitu. Nah, manager customer ini namanya customer generator. Nah, di sini kita masukin SOSO-nya. Jadi yang perlu diketahui bahwa customer itu ada yang random, ada yang udah predetermined. Kalau predetermined ini dia, ini udah kita definisiin nih. Misalkan namanya Tono, terus dia begini ini, jadi udah kita definisiin. Tapi nanti kebanyakan setelah game udah mulai jalan, itu customer bakal random gitu. Jadi untuk replayability gitu. Jadi makanya di sini ada customer generator, di mana kita cuma masukin age group, masukin interest-nya apa, pekerjaannya apa, trade-nya apa, nanti tinggal dibuat. Kita create customer, dia udah kebuat. Jadi ini misalkan kita coba play, ini harusnya misalkan kita delete dulu ya, delete save data, terus kita create customer, gitu ya. Nah, ini kebuat nih. Jadi kita buat customer, age group children, terus occupation police, interestnya hunting, early bird, gitu. Gitu, ini sengaja saya buat-buat lagi, terus saya coba lihat. Nah, ini sport nih. Nemu yang sport akhirnya. Oke. Sebentar. Ini saya pingin, apa namanya, langsung sport gitu, biar buat ngetes. Memang aneh. Nah, ini udah. Sip. Oke, ini udah. Nah, sekarang untuk minuman, di sini kamu nggak usah
pusing-pusing. Jadi di sini cuma buat tes aja kan. Tapi ya kamu bisa ubah metodenya sendiri ya untuk minuman ini gitu. Jadi karena buat minuman itu masih di luar skopnya kamu gitu. Jadi kamu buat seadanya aja, yang penting buat jadi representasi aja gitu. Jadi ini minuman, ini ginger sama lemon. Kayak gitu. Di sini kita buat minumannya. Nah, di sini ada error. Saya pun lupa errornya kenapa. Benar ya. Padahal sebelumnya nggak ada error sama sekali. Ya, errornya karena ini database-nya saya matiin. Gitu. Jadi di sini ada database mapping antara si nutrisi sama benefit. Ini database untuk minuman. Gitu. Ntar kamu bisa pelajarin database untuk minuman ini, tapi ini saya buat temporary gitu ya. Dan ini kalau kamu lihat lokasi codingnya, itu ada di inventory item. Salah satunya adalah tipe apa? Minuman. Gitu. Karena ini inventory item system ini yang ngerjain saya atau enggak Rizal. Gitu. Kalau misalnya kamu mau ngubah di dalam sininya, itu ya request aja. Kayak gitu. Nah, jadi itu aja. Jadi intinya misalkan biji kopi. Nah, biji kopi kan isinya kafein nih. Kalau misalkan dibuat jadi minuman, jadinya minuman yang energizing. Kayak gitu aja logiknya. Terus misalkan ini nasi, isinya karbohidrat. Kalau dibuat jadi minuman, dia jadi relaxing. Kayak apa? Sake. Kayak gitu. Ya kayak gitu logiknya yang ada di si benefit minuman. Nah, di sini benefit database. Gitu. Jadi orang yang interestnya gaming itu suka minuman yang energizing. Gitu. Orang yang suka minuman sport benefitnya sukanya yang ini. Kayak gitu. Memang jujur ya, aku masih agak lupa-lupa dikit gitu kenapa di bagian yang customer khususnya itu aku pasang ini. Nah, ini nih drink benefit. Kayak gitu. Aku jujur banget aku lupa gitu kenapa. Tolong di sini kamu bisa analisa bagusnya yang benefit kita taruh di sini ya di apa di interestnya ini atau di ini di database-nya ini kayak gitu di database ini itu coba mungkin kamu bisa bantu aku nyelesain masalah ini kayak gitu. Selanjutnya kita coba untuk buat minumannya. Tadi kan buat customer udah, sekarang kita buat minumannya gitu. Jadi karena minuman itu di luar skopnya kamu, tapi ya tetap kan kamu mesti tahu atau bisa buatlah jenis minuman apa gitu kan. Itu kamu tinggal brew drink. Customer-nya di load dulu. Wah banyak banget nih. Sebentar ya, ini bagusnya dihapus sih. Soalnya sistem yang sekarang itu milih customer random gitu. Saya pingin mau ngasih contoh yang langsung ini, langsung dia mau yang sport. Nah ini sport gitu. Soalnya minumannya ini minuman khusus orang yang suka sport. Misalnya kita buat nih brew drink. Nah gitu. Ini ya benefitnya adalah weight management kayak gitu. Dari mana sih asalnya kok bisa jadi weight management? Kalau kamu penasaran, itu kita cek di sini ginger. Ya, ginger di sini dia punya nutrisi, ada fiber, ada karbon, ada kafein, gitu. Nah di sini kalau kamu lihat resepnya apa ginger lemon gitu. Artinya si ginger ini bakal dia dominan. Kalau ginger itu dominan, gitu ya, nutrisinya si fiber itu dominan. Karena kan fiber nih yang dominan kan dia ingredientnya, gitu. Nah dicek di sini bila mana si fiber itu dominan, nih minumannya bakal jadi minuman weight management. Ya sorry ya namanya masih awkward banget kayak gitu. Itu asal usulnya gitu kenapa minumannya weight management. Nah terus kita balik lagi ke ini ke consumer di mana interestnya itu sport. Nah dia suka minuman apa? Weight management gitu. Ngambilnya di sini saya juga bingung nih kenapa di sini ada, di situ ada. Jujur saya lupa kayak gitu. Nah jadi udah matching kan nih. Jadi si customernya suka sport, drinknya itu pas weight management. Jadi pas kita simulasikan untuk beli-beli drink purchase simulator dan scriptnya juga ala kadarnya. Di sini kamu bisa bantulah untuk memodif ini gitu. Karena ini adalah contoh yang saya buat gitu. Ini kalau kita pencet ya error pemirsa
Walaupun error, di sini kita bisa lihat ya, available drink-nya, weight management, terus apa namanya, karakternya tuh kayak gimana, hunting, night owl. Ini saya curiga, ini ada yang datanya nggak ke delete. Bentar ya, saya coba-coba sebentar ya. Oke, jadi tadi masalahnya itu adalah, jujur ya, karena saya masih sistemnya masih kasar banget deh sistem Dream Process Simulator ini. Ntar kamu bisa lihat dah, kayak gitu. Itu masih kasar banget, jadi makanya error kayak gitu masih ada. Gitu. Jadi intinya sekarang kita udah bener-bener cuma satu doang nih stok customer-nya. Jadi yang bakal dipilih secara random ya dia juga, karena cuma satu kan. Kayak gitu. Kalau tadi masalahnya terlalu banyak customer, terus yang dipilih itu bukan yang suka sport, terus mungkin kayak gimana gitu. Saya lumayan ngantuk sekarang, tapi intinya mungkin kayak gitu. Kayak gitu. Nah sekarang udah jadi ya, satu orang sport, terus minumannya waste management, harusnya ketika kita simulate purchase dia nggak ada error, ya nggak ada error. Ya ini abaikan aja ini debug-debugnya saya. Jadi available drink-nya waste management nih yang tersedia di toko kan. Terus orangnya itu suka sport sama trade-nya naik owl gitu kan. Terus di sini orang yang suka sport dan naik owl wants wake management drink. Available drink ya wake management. Terus karena consumernya sport dan naik owl, makanya dia purchase-nya wake management drink. Ini masih kasar banget dan ini buat minimal gambaran untuk kamu gitu. Makanya saya nggak buat bener-bener detail dan bagus. Maaf banget. Kayak gitu. Yang penting jadi dulu lah kayak gitu kan. Supaya kamu ada bayangan gitu. Di sini saya udah bisa nyontoin bahwa kita udah ngebuat satu consumer, kita udah ngebuat satu drink, dan mereka ini match, makanya si ini beli yang ini, kayak gitu. Nah harapan saya untuk kamu itu supaya bisa merealisasikan apa yang ada di sini nih, di game loop kita gitu. Di sini kan ada urge to buy, urge not buy, ini kan belum kan, kayak gitu. Ini yang mesti diaplikasikan gitu. Terus ini coding wireframe-nya semoga membantu, jujur semoga membantu. Kalau nggak ngebantu tolong dikasih tahu kenapa gitu. Ini di sini ini ya consumer generator, kita buat create consumer model dulu, habis itu add consumer model to list, di save, kayak gitu. Terus di sini kalau misalkan kita nggak create gitu ya, ini kita bisa load. Ini saya mohon maaf, ini harusnya pakai ini ya, pakai choice, pakai ini di sini, kayak gitu. Di sini itu harusnya pakai choice, gitu kan? Kalau udah pakai choice, itu dia milih mau apa namanya, mau kemana. Sorry ya, sambil saya benerin aja sekalian. Kayak gitu. Ini pakai choice kan. Dia mau load apa mau ini, mau create baru. Kayak gitu. Kurang lebih begini. Ini sama masukin ke dalam list. Habis itu dia broadcast eventnya. Kamu bisa lihat event system saya. Event system saya itu yang saya pakai sekarang. Saya sih harapannya kamu ngikutin event system saya. Tapi kalau kamu ternyata punya solusi yang lebih mantep, mohon dikasih tahu gitu. Tapi untuk saat ini event sistemnya saya itu pakai ini ya, bentar. Kita ada di consumer, implementation, script, sebentar ya. Tadi apa? Oh, ini kayaknya saya belum implementasi kayaknya ya. Iya, ini belum saya implementasi gitu. Tapi saya udah kasih tahu cara implementasi event sistemnya tuh gimana gitu. Karena ini lagi-lagi ini saya kan buatnya buat contoh gitu, makanya jujur saya nggak implementasi event sistemnya, sayang banget, sorry ya. Jadi jadi langsung ke sini, ya nggak ini, nggak saya pakai. Ini harusnya kalau pakai event system di sini broadcast gitu, tapi nggak gitu karena drink purchase simulatornya ini langsung kasar banget dia. Nih, select customer, dia langsung kasar banget, consumer sama dengan buat list baru, ngambil langsung dari customer generator, instant customer. Ini kasar banget kan. Kayak gitu. Jadi saya nggak pakai event system, sayangnya. Gitu. Mungkin kalau saya udah ngantuk, ntar saya perbaikin deh besok pagi. Ini nih, yang begini-begini.
kayak gitu. Oke, jadi udah pakai event system, terus nanti di broadcast initialize customer, initialize-nya itu ada di yang ini nih, di toko gitu. Ada di market gitu. Jadi si generator ini dia nentuin di market ini pelanggannya siapa aja nanti. Kayak gitu. Pelanggannya siapa aja. Ada berapa pelanggannya. Kayak gitu kan mesti di ini. Kayak ini kan kalau balik lagi ke sini kamu mesti bisa nentuin ini tempatnya apa. Gitu kan. Kita bisa nentuin. Jadi misalkan itu let's say sekolah gitu. Jadi mungkin nanti yang si random generatornya ini itu dia bakal lebih ke arah gitu, bukan random banget begini gitu ya. Mungkin nanti kalau misalkan itu sekolah, age groupnya dibatasin dong. Jadi cuma children atau enggak teen. Kayak gitu. Terus apa namanya interestnya pun ya anak-anak sekolah ntar. Kayak gitu. Apa namanya gaming, studying, kayak gitu mungkin. Kayak gitu harapannya. Kayak gitu. Jadi random customer generator ini itu juga sesuai konteks tempatnya di mana gitu. Nanti kalau udah jadi ini apa namanya customernya ada berapa di suatu tempat kayak gitu udah di initialize gitu. Jadi dia udah siap nih untuk buy drink, tinggal nunggu event waktunya aja kapan kan. Kayak gitu. Dan minuman juga udah udah dibuat gitu sebelumnya. Kayak gitu sih. Semoga jelas. Kalau nggak jelas, tolong dikasih tahu yang kayak gimana yang belum jelas. Saya terbuka banget sama diskusi. Terus di sini juga ini yang database tadi ya, yang mapping-mapping tadi intinya gitu buat nge-mapping siapa cocoknya sama apa. Mungkin gitu. Saya mohon maaf ya kalau terlalu lama videonya, tapi semoga ini bisa mengklirkan kamu gitu.